Teman-temanku di mana ya? Harusnya mereka di sekitar sini. Hai Yuki, kamu lagi cari apa? Hai Ana, aku sedang mencari teman-teman yang lain. Tapi mereka tidak ada di sekitar sini. Bagaimana kalau kita bermain bersama? Ayo, tapi kita juga ajak adik-adik di rumah ya. Oh iya, hai adik-adik. Kembali lagi bersama kita di Eagle Kids Online Service. Sebelum bermain dan beribadah, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Engkau yang sertai dimanapun kami berada. Engkau yang jagai kami, Engkau yang berikan kami sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ana, bagaimana kalau kita mengajak adik-adik yang di rumah untuk membantu kita mencari teman-teman? Ayo, adik-adik di rumah, coba tebak ya. Kira-kira siapa teman kita yang ini? Kalau yang ini badannya besar, terus bisa mengeluarkan air dari punggungnya. Aku tahu, itu pasti ikan paus. Betul sekali. Kalau teman kita yang satu ini, dia selalu membawa rumahnya kemanapun dia pergi. Ada yang tahu nggak ya? Hahaha, kalau itu pasti si penyu. Benar. Kalau teman kita yang ini aku agak takut karena giginya tajam-tajam. Ada lagunya juga loh. Na 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 na. Baby shark du 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 du. Baby shark du 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 du. Baby shark. Pasti shark. Benar. Kalau teman kita yang satu ini tangannya banyak, panjang, menjulur ke sana kemari. Ada yang tahu? Paman Oktopus. Yeay. Kalau teman kita yang ini pasti semuanya tahu karena dia jalannya ke samping dan mempunyai capit. Itu pasti Mr. Crab. Krab. Kalian mau manggilku? Hai Mr. Crab. Hai Yuki, hai Ana. Ibadah Eagle Kids Online Service sudah dimulai loh. Ayo cepat ikut memuji Tuhan bersama teman-teman kalian. Ayo semuanya, kita memuji Tuhan bersama-sama. Yang siap memuji Tuhan katakan crab, crab, crab. 1, 2, 3. Crab, crab, crab.
Tuhanku. Wow, 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 sekali lagi. Wow, Yesus Tuhanku. Yeay! Yuki, ayo kita main sama-sama. Hai, Aku Ana. bawa mainan loh. Ada kerang, terus di dalamnya ada mutiara. Wah, bagus sekali. Boleh aku pinjam, Ana? Boleh dong. Terima kasih. Papaku yang membelikannya. Aku cari teman-teman yang lain dulu ya, buat main sama-sama. Oke, aku tunggu sini ya. Oke. Wah, lihat. Kerangnya Ana bagus sekali. Dalamnya ada mutiaranya. Wah, bagus sekali ini. Aduh, jatuh semua. Aduh, kalau Ana tahu, dia pasti marah. Ini kan mainan kesukaannya. Bagaimana ya? Ana pasti nggak mau bermain lagi bersamaku. Apa aku bilang aja kalau Leoni yang merusakkannya? Tapi jangan-jangan Leoni kan nggak ada di sini. Apa aku sembunyikan saja ya? Terus aku bilang gak tahu di mana. Aku sembunyikan di mana ya? Krab. Hey, kamu sudah menyembunyikan apa Yuki? Hai Mr. Crab. Aku merusakkan mainan Ana. Lalu aku mau sembunyikan biar Ana gak marah. Lebih baik Yuki mengakui kesalahan dan mengatakan yang sebenarnya kepada Ana daripada mencari-cari alasan atau menyembunyikannya. Tapi aku takut kalau Ana marah denganku Mr. Crab. Lebih baik Yuki mengakui kesalahan dan mengatakan yang sebenarnya dan berkata I'm sorry, pasti Ana tidak akan marah. Gitu ya, tapi aku takut. Sini biar Mr. Crab bantu nemani Yuki buat mengakui kesalahannya ke Ana ya. Oke, Yuki, ada Mr. Crab. Teman-teman yang lain sedang sibuk semua, jadi nggak ada yang bisa main sama kita. Leoni juga lagi keluar kota. Ana, sebenarnya aku mau minta maaf karena aku telah merusakkan mainanmu. I'm sorry, aku nggak sengaja. Hah? Mutiaranya lepas semua. Tapi nggak apa-apa deh, nanti aku minta papa membetulkannya. Kamu nggak marah? Enggak dong, kan kita berteman. Kita main yang lain aja ya. Oke. Adik-adik, jika kalian melakukan kesalahan, jangan mencari-cari alasan atau menyembunyikannya ya. Atau menyalahkan orang lain. Lebih baik kita mengakui kesalahan dan mengatakan yang sebenarnya dan berkata, I'm sorry. Sekali lagi kita katakan sama-sama, I'm sorry. Sekali lagi ya, lebih keras. I'm sorry. Oh, thank you, Jesus. We love you, we love you. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about to me. I am here because of your grace. I am here
because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Let's sing, I am here. I am here because of your grace. I am here. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Come on, lift up your hands and sing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today.
Put your hands on your heart. Thank you, Jesus. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your presence. Lord God, we want to hear you. Speak to us. We love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom adik-adik, kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap katakan bersama kakak, yes! Sekali lagi ya, yes! Good! Nah, waktu kecil kakak pernah memecahkan gelas kesayangan. Waktu itu habis selesai minum, harusnya nih kakak segera taruh ke tempatnya. Tapi kakak bikin buat mainan. Dan akhirnya gelas itu jatuh dan pecah. Padahal itu adalah gelas kesayangannya mamanya kakak. Wah, waktu tahu gelas itu pecah, kakak takut. Aduh, mau ngomong gak ya? Nanti kalau ngomong dimarahi, gimana ya? Dan waktu itu kakak berusaha menyembunyikannya. Jadi gelas yang pecah tadi kakak kumpulin terus kakak sembunyiin di suatu tempat yang tidak kelihatan oleh mamanya kakak. Sampai suatu hari, ya karena kesalahan pasti dong ketahuan. Akhirnya mamanya kakak tahu, gelasnya pecah. Dan akhirnya kakak dimarahi. Kakak nggak jujur, kakak simpan kesalahannya kakak. Adik-adik, apakah kalian juga pernah berbuat salah? Pasti ya, setiap kita pasti pernah berbuat salah. Pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang terpenting adalah apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan kesalahan. Ada sebuah cerita Alkitab yang sering sekali kita dengar. Ceritanya Adam dan Hawa. Manusia yang Tuhan taruh di sebuah taman yang sangat indah. Nama tamannya adalah, Taman Eden. Di Taman Eden ini manusia bisa menikmati hasil yang ada dari pohon-pohon. Mereka bisa makan buahnya, pokoknya enak. Sampai Tuhan mengatakan semua hasil dari pohon yang ada di taman ini boleh dimakan Adam sama Hawa. Tapi kecuali ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Selain pohon-pohon yang Tuhan ciptakan, ada binatang juga yang diciptakan oleh Tuhan. Dan ular adalah salah satu binatang yang Tuhan ciptakan, dan ular ini sangat cerdik. Suatu saat ular mendatangi Adam dan Hawa. Ular ini berkata kepada Hawa, "Hawa, bukankah Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman, semua buah yang ada di taman ini tidak boleh dimakan?" Benar apa enggak? Salah. Ular berkata yang sebaliknya. Ular berkata yang tidak jujur. Lalu Hawa bilang, enggak. Tuhan boleh menyuruh kita makan semua buah yang ada di dalam taman ini, kecuali buah yang ada di pohon yang di tengah itu. Lalu ular itu menyuruh Hawa, "Gak apa-apa, dimakan aja. Nanti kalau kamu makan buah itu, kamu nanti bisa seperti Tuhan. Kamu bisa tahu tentang yang baik dan yang jahat." Wah, waktu mendengar itu, Hawa tertarik. Kok menarik ya? Rasanya aku mau coba. Dan sungguhan adik-adik, firman Tuhan mengatakan apa? Ya, Hawa mengambil buah itu dan memakannya. Bukan itu saja,
Hawa langsung mendatangi Adam dan bilang, Adam, nih coba, nih buah yang dilarang sama Tuhan. Awal-awal Adam bilang, duh itu kan gak boleh sama Tuhan. Tapi Hawa bilang, gak apa-apa, makan aja. Dan akhirnya dari cerita itu, Adam dan Hawa, waktu Tuhan datang ke dalam Taman Eden, mereka malu. Mereka tahu kalau mereka berbuat salah, mereka bersembunyi. Tuhan memanggil Adam, Hawa, mereka bersembunyi. Nah, waktu ketemu sama Tuhan, Hawa mulai menyalahkan. Ini gara-gara ular. Ular yang menyuruh aku makan. Adam juga begitu. Ini gara-gara Hawa. Jadi dua manusia itu saling menyalahkan. Dan akhirnya ya, waktu mereka saling menyalahkan, Tuhan mengusir mereka berdua keluar dari Taman Eden. Adik-adik, sering sekali kita, waktu kita melakukan kesalahan, apa ya yang harus kita lakukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita buka Alkitab kita, ya. Adik-adik bisa ambil Alkitabnya masing-masing. Kita buka di kitab Amsal. Amsal 28 ayat ke-13. Ya, sudah dapat semua? Oke, kita akan baca Amsal 28 ayat 13. 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya, kita baca sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Firman Tuhan berkata kepada kita, jika kita itu melakukan kesalahan, pelanggaran ataupun dosa sekalipun, apa yang harus kita lakukan? Jangan ditutupi, jangan disembunyikan. Ya, sebaliknya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah firman Tuhan tadi berkata mengakui. Jadi kita harus berani mengakui kalau kita punya kesalahan ketika kita melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang melanggar ataupun dosa. Segera kita minta ampun, segera kita akui kesalahan kita. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita tutup-tutupi. Kalau kita tidak segera mengakuinya, kita akan tergoda. Tergoda apa? Menutupinya. Tergoda untuk menyembunyikannya supaya nggak ketahuan. Atau tergoda untuk menyalahkan orang lain bahkan. Ya, kenapa? Karena itu semua tidak ada gunanya. Ingat, ada sebuah lagu, mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Karena itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, jadi apa? Percuma kita itu sebenarnya menyembunyikan. Percuma kita itu menutup-nutupi. Karena suatu ketika kesalahan kita, pelanggaran kita, pasti orang akan tahu. Pasti. Dan pastinya apa? Tuhan itu tahu. Tidak perlu kita sembunyikan, tidak perlu kita tutupi. Atau kita menyalahkan orang lain. Tidak perlu. Jangan. Bahkan apa? Kalau kita melakukannya, kita malah menutupi dengan kesalahan lain. Kita akan menutupinya dengan kebohongan. Kita menutupinya dengan dosa-dosa. Itu malah tidak baik dalam hidup kita. Ya, jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan pelanggaran, apapun, segera akui. Adik-adik tahu binatang babi? Iya, binatangnya babi itu yang lucu-lucu itu loh. Ya, kalau babi itu lagi jalan terus kemudian dia tercebur ke dalam lubang, ke dalam kubangan lumpur. Lumpur yang kotor itu. Iya, betul. Apa yang dilakukan sama babi? Dia malah akan berenang-renang, ya kan? Dia berenang, dia akan berguling-guling. Dia akan tidak mau keluar dari kubangan lumpur itu. Beda sama adik-adik. Pasti kalau adik-adik nggak sengaja,
kena lumpur aja nggak usah masuk ke dalam kubangannya. Kena lumpur keciprat, brut, itu apa yang terjadi? Pasti adik-adik cepet-cepet mau pulang. Terus apa? Ganti baju, mandi, digosok sampai bersih. Kita pasti tidak akan mau tinggal terus ada lumpur sedikit pun dalam hidup kita. Begitu juga dengan kesalahan, begitu juga dengan dosa, begitu juga dengan pelanggaran. Jangan sampai itu tinggal dalam hidup kita. Ya, misalnya, contohnya nih, ketika kalian lagi sekolah dulu, ya kan, lagi sekolah, terus kalian lagi jalan, nggak sengaja tuh, kalian kena meja, duk, terus ada pensil di meja itu, terus gelundung, jatuh, bak, terus akhirnya pensilnya rusak, patah di dalam. Apa yang adik-adik akan lakukan? Apakah adik-adik akan terus cuek, biarin aja Atau adik-adik ambil terus bilang sama teman-teman yang adik-adik punya pensil itu, maaf ya, I'm sorry, gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya segera akui, ya kan? Ketika kita itu setia sama hal-hal kecil, kita kalau ada pelanggaran yang lebih besar, kita akan juga dengan lebih mudah. Kalau yang kecil gini kita minta, I'm sorry ya, nanti aku ganti. Ya, jangan lupa setiap kesalahan, setiap pelanggaran itu mengandung konsekuensi. Tetap harus kita tanggung, tetap harus kita terima. Konsekuensi apapun ketika kita sudah mengakui kesalahan kita harus menerimanya. Karena itu baik, karena itu pelajaran yang sangat baik untuk hidup kita. Oke, dan yang kedua, ya, kita buka lagi, kita kembali di ayat yang B tadi, ya kan? Firman Tuhan tadi bilang, tetapi tadi kan siapa mengakunya, kita sudah mengaku. Yang kedua adalah meninggalkannya. Apa maksudnya Kak meninggalkan? Berarti kita yang kedua adalah berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Iya, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan melakukan pelanggaran yang sama terus. Betul enggak? Ya, setiap kita itu tidak tidak bebas dari, kalau setiap kita itu pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kita pasti pernah melakukan pelanggaran, baik itu sengaja atau tidak. Tapi ketika kita melakukannya, jangan lupa kita harus belajar dari pengalaman itu. Jangan sampai kita kembali lagi, kita lakukan lagi. Sudah mengakui, sudah minta maaf, sudah terima konsekuensi, kita lakukan lagi. Jangan melakukan kayak gitu. Ya, kalau kita lagi jalan nih, terus kita tahu kemarin kita jatuh di sebuah lubang di jalan. Kita jatuh di sana, sakit semua badannya, kakinya berdarah. Terus waktu kita jalan di dekat lubang itu, lewat jalan itu lagi, apakah kita akan jatuh lagi ke sana? Pastikan tidak, ya kan? Kita akan melewatinya dengan hati-hati dan tidak akan jatuh lagi. Begitu juga dengan kesalahan, begitu juga dengan pelanggaran kita. Jangan sampai kita tuh jatuh lagi ke dalamnya. Jangan sampai kita tuh melakukannya lagi dan lagi. Contohnya waktu kita main bola, ya mungkin adik-adik ada yang suka main bola. Main bola karena seru banget, ya kan, main bolanya di dalam rumah. Loh, ya kan, main di dalam rumah, tidak sengaja, ditendang, kena kaca lemari dan kacanya pecah. Nah, kacanya pecah, karena adik-adik sudah baca tadi firman Tuhan, adik-adik terus bilang sama mama, Ma, I'm sorry Ma, aku tadi tidak sengaja. Maaf ya Ma, nanti misalnya Mama kalau ini mau bikin baru lagi, potong dari uang sakuku, tapi seumur hidup potongnya Ma. Ya nggak gitu ya kan. Nah, gimana selanjutnya kalau sudah minta maaf, ya sudah mengakui, bilang I'm sorry, sudah melakukan konsekuensinya, apakah mau diulangi lagi? Ya tidak dong, ya. Lain kali main bolanya jangan di dalam rumah. Bisa dilakukan di tempat lain, di pekarangan yang tidak membahayakan. Ya, begitu juga dengan semua kesalahan yang lain. Kalau kita tuh pernah jatuh, kita pernah melakukannya,
baik itu juga dosa, jangan kembali melakukannya. Kalau kita sudah cukup satu kali melakukan kesalahan, satu kali melakukan pelanggaran, atau satu kali pernah jatuh dalam dosa, kita harus keluar dari situ. Kita tidak mengulanginya lagi. Amin. Yuk, kita kembali ke ayat tadi. Kita mau ingat ayat ini supaya tetap di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Kita buka lagi, ya. Kita coba ingat-ingat ayat ini. Amsal 28 ayat 13. Adik-adik pasti bisa, ya. Amsal 28 ayat 13. Firman Tuhan tadi bilang apa? Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya, ayo kita coba sekarang Alkitabnya adik-adik tutup. Coba kalian taruh Alkitabnya di dada, ya. Sekarang adik-adik hafalkan sama-sama kakak, ya. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Adik-adik bisa? Coba sekali lagi, ya pasti kalian bisa. 1, 2, 3, Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Firman Tuhan aja berkata, ketika kita melakukan dua hal yang tadi kakak bilang, mengakui kesalahan kita, segera mengakui, berani mengakui kesalahan, tidak malu-malu mengakui kesalahan. Ya, yang kedua apa? Tidak mengulanginya lagi. Firman Tuhan bilang, kita akan disayangi. Disayangi siapa, Kak? Pertama, disayangi Tuhan yang pasti. Yang kedua, disayangi orang tua kita, papa mama kita, disayangi adik-adik kita atau kakak kita, teman-teman kita yang lain. Semua orang akan menyayangi kita. Firman Tuhan berkata demikian. Ya, ayo sekarang kakak mau undang adik-adik bangkit berdiri. Kalian bisa taruh Alkitab kalian. Kalian bangkit berdiri. Ayo, kakak mau ajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu. Ya, gampang kok lagunya. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Sekali lagi. Sambil pegang tanganmu di dada, taruh tanganmu diletakkan di dada. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Adik-adik, tahu nggak Tuhan itu sedang membuka tangannya seperti ini. Kenapa Tuhan buka tangannya seperti ini? Tuhan sedang menunggu. Iya, kalau mungkin adik-adik punya sesuatu kesalahan atau suatu pelanggaran, suatu dosa yang jadi beban dalam hidupmu, dalam hatimu merasa kok nggak enak, aku belum mengakuinya. Sekarang waktunya Tuhan itu nunggu kalian, ya. Tuhan itu sayang sama kalian. Tuhan itu ingin mengasihi. Tuhan itu ingin menyayangi setiap anak-anak di rumah. Setiap kalian, setiap adik-adik. Ayo, kalau kalian kira-kira punya dosa yang belum kalian akui, kesalahan yang belum kalian akui, ayo sekarang kamu angkat tanganmu, kakak mau berdoa untuk kalian. Ya. Tuhan Yesus berdoa untuk setiap anak-anak yang di rumah.
setiap anak-anak yang mengangkat tangan mereka, setiap mereka yang mau taat terhadap firman-Mu, mengakui setiap kesalahan mereka, pelanggaran mereka, dosa-dosa mereka yang belum mereka akui saat ini Tuhan. Kau melihat tangan-tangan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan turunkan kasih-Mu. Tuhan, Kau pulihkan kembali, Kau ampuni setiap mereka. Adik-adik boleh berkata sama Tuhan, I'm sorry ya Tuhan. Berkata-kata, I'm sorry ya Tuhan, aku sudah melakukan ini. I'm sorry Tuhan, aku sudah melakukan ini. Banyak melakukan. Kalian sebutkan satu persatu, minta ampunlah sama Tuhan. Ya, tangannya terbuka, menunggu adik-adik. Untuk adik-adik itu minta maaf, minta ampun sama Tuhan, mengakui dosa-dosa kalian. Sudah? Yang kedua, jika adik-adik punya dosa atau pelanggaran yang terus masih mengikat adik-adik terus berusaha keluar dari dosa itu tetapi nggak bisa. Adik-adik sekarang kakak minta kalian boleh angkat tangan. Ya, kakak juga mau berdoa untuk itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku putuskan setiap rantai, ikatan-ikatan yang mengikat adik-adik di rumah terhadap setiap hal yang mengikat dalam hidup mereka, kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa sekalipun, diputuskan di dalam nama Yesus. Darah Yesus sudah mengampuni, darah Yesus sudah menyucikan, bahkan Tuhan sudah melupakan dosa-dosanya. Di dalam nama Yesus, iblis, kau tidak berkuasa atas setiap anak-anak ini, tidak berkuasa atas hidup mereka, karena mereka adalah milik Kristus. Hari ini setiap dosa, setiap ikatan diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Adik-adik setelah ini, ya, kalau adik-adik sudah mengakui dosamu kepada Tuhan, kesalahanmu, adik-adik bisa datang sama orang tua adik-adik. Bisa mengaku, bilang, Ma tolong aku mau mengaku ini. Misalnya adik-adik perlu bantuan seperti itu. Adik-adik bisa datang sama orang tua. Ya, sekarang adik-adik, ayo kita angkat tanganmu. Kita mau berdoa berkat. Ya, angkat tanganmu. Terimalah berkat yang layak kamu terima karena kamu adalah anak-anak yang taat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Yang sudah membebaskanmu, yang sudah mengampunimu, yang mengasihimu, yang menyayangi engkau. Terimalah kasih yang paling besar, kasih yang terbesar yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, sudah siap membuat aktivitas? Iya, ayo kita mau sama-sama siapin alat-alatnya ya. Hari ini kita akan membuat, apa ini? Iya, kita akan membuat gambar mulut dan bisa dipakai di tangan ini nanti buat mainan. Oke, kita akan siapkan dulu alat-alatnya ya. Yang pertama, kita memerlukan kertas. Kertasnya yang kecil aja ya, ukuran A5 atau kertas yang besar itu dibagi jadi 2. Ya, atau kalau mau pakai kertas lipat juga boleh pakai kertas lipat. Ya. Lalu kenapa kalau terlalu besar nanti nggak bisa gerak, terlalu besar jadi jatuh-jatuh. Ya, jadi pakai kertasnya kecil aja. Lalu berikutnya kita juga perlu lem. Nanti untuk menempel di belakangnya, kita juga memerlukan seperti biasa pensil atau bolpen atau spidol. Kamu nih pakai spidol ya supaya lebih jelas gambarnya. Lalu kita juga perlu ini adik-adik. Apa ini? Kertas kecil. Ini kertas nanti untuk tempat jari kita bergerak. Ya, bisa pakai kertas apapun. Ya, dipotong gitu aja. Udah disiapin. Lalu kita juga perlu pensil warna atau krayon atau spidol. Oke?
Sudah disiapin semuanya? Sudah diambil barang-barangnya? Iya, kita mau sama-sama membuat ya. Siapkan kertasnya tadi yang kecil. Lalu kita lipat jadi 4. Seperti ini lipatnya ya. Lipatnya yang seperti ini, tidur. Ya, 1. Menjadi 1, 2. Lalu kita lipat. Lipatnya 2 kali. Ya, nanti kalau lipat 2 kali ini jadi 4. Oke? Sudah bisa ya? Gampang kan? Kalau sudah, ini dibuka. Dibuka semuanya seperti ini. Wah, ini sudah jadi. Ya, tapi kita perlu berikan gambar seperti yang sudah Kak Monik buat. Kita perlu menggambar bibir atau mulut. Ya, kita akan sama-sama membuat mulutnya. Di sini kita sama-sama belajar gambar mulut. Oke? Ya, yang pertama ambil Kak Monik mau pakai ini aja ya, yang kecil. Nah, caranya seperti ini. Lihat Kak Monik ya, tarik garis dulu. Buat lengkungan di atas. Ya. Bisa ya, lalu turun ke bawah. Oke. Lalu bagian bawahnya, bibir bawahnya. Sudah. Lalu bagian bibir atas kita beri lagi gambarnya lengkungan setengah seperti ini. Kalau nggak bisa, tenang aja, minta tolong. Lalu bagian bawahnya kita juga beri lengkungan. Ya. Oke, nih sudah terlihat seperti bibir kan? Ya, kalau Kak Monik mau beri gigi di atasnya 2 gigi, ya, supaya kelihatan kalau ini mulut. Kak Monik mau beri gigi di sini. Nah, kalau sudah, kita akan beri warna bibir. Bibir warnanya apa ya? Mana saat ada Papa ada ya bibir warnanya hitam. Serem Kak. Iya. Oke, kita beri warna merah atau pink. Kalau yang cewek, aku mau pakai pink, kayak pakai lipstiknya Mama. Ya enggak apa-apa, pakai pink juga boleh ya. Kak Monik akan beri warna merah. Wah, supaya ini jelas ini. Warna merah. Pelan-pelan kita warna merah ya. Ini pelan-pelan. Kak, aku mau kasih warna coklat soalnya habis makan coklat. Ya terserah, boleh. Atau habis makan lollipop Kak, warnanya jadi warna-warni, mau bibirnya mau warna-warni, boleh juga ya. Lalu yang bawah kita juga beri warna. Ini. Kak Monik nggak akan kasih warna giginya ya, kalau biar giginya tetap warna putih. Tapi kalau adik-adik mau warna lain juga terserah, it's okay. Itu kan kreasinya adik-adik semua. Nih, sudah warna merah. Oke, kalau sudah jadi seperti ini. Nah. Wah, ada kotorannya. Dibersihin dulu kotorannya kalau yang pakai krayon. Kalau nggak pakai krayon biasanya agak kotor ya. Lalu kita mau buka. Ya, kita akan buka. Lalu kita tuliskan
big message kita hari ini. Apa tadi, ayo? Dengerin nggak tadi ceritanya tentang apa? Iya, so sorry, I'm sorry. Ya nggak? Ya, yuk kita mau tuliskan juga ya di aktivitas kita. Yuk ambil spidolnya. Kak Monik mau beri pakai spidol besar ya supaya kelihatan tulisannya. Nih di sini tuliskan yang besar supaya kita selalu ingat kalau kita berbuat kesalahan nggak apa-apa, bilang aja I'm sorry ya. Kita tuliskan ya. Sorry, S O R R. Yang terakhir apa? Y. Atau dalam bahasa Inggris S O R Y. Sudah jadi seperti ini. Lipat lagi. Kak, ini susah Kak pegangnya. Ya, gitu. Oleh sebab itu tadi kan Kak Moni sudah bilang ya, kita perlu kertas kecil ini untuk handle-nya kita, untuk alat bantu gerak tangan kita, jari kita. Ya, jadi caranya adik-adik bisa beri lem di sisi pojok-pojoknya seperti ini. Lalu kita tempelkan. Ya, kalau kesusahan bisa minta tolong papa mama. Oke, sudah jadi seperti ini. Wah, tangan kita bisa dimasukin jari. Maksudnya ya jarinya bisa dimasukkan. Lalu kita bisa buka, tutup nih mulutnya. Apa? Sorry. Tulisannya apa di dalamnya? Sorry. Ingat ya adik-adik, kalau kita berbuat kesalahan yang sengaja atau nggak disengaja, nggak usah ketakutan ngomong sama orang lain. Cukup bilang, I'm sorry. Sekali lagi ya, ingat biasakan untuk say, I'm sorry. Bye-bye. Krep. Hai Yuki, hai Ana. Wah, kalian asik sekali bermain. Iya Mr. Crab, aku senang sekali karena kita masih bisa berteman. Terima kasih ya karena kamu telah mengingatkan aku untuk berkata yang sebenarnya dan tidak menyalahkan orang lain. Terima kasih juga ya Ana karena kamu mau memaafkan aku dan masih mau bermain denganku. Iya, aku senang Yuki karena kamu sudah jujur dan berkata I'm sorry. Adik-adik, jika kalian melakukan kesalahan, jangan mencari-cari alasan atau menyembunyikannya ya, apalagi menyalahkan orang lain. Lebih baik kalian mengatakan yang sebenarnya dan berkata, I'm sorry. Sekali lagi ya, I'm sorry.